everyone, kembali lagi di channel aku. Kali ini kita akan membahas tentang buah yang emang jadi favorit orang-orang. Karena rasanya manis, selain manis, dia juga memiliki banyak manfaat atau segudang manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Dan buah itu buah apa ya kira-kira? Kalian pasti tahu nih, buah yang emang mengurangi resiko yang namanya kanker. Nah, kalian pada penasaran kan? Buah apa sih yang tadi kita bicarain? Buah apa sih yang tadi kita perbincangin? Yaitu, gak salah lagi selain kulit manggis. Dia itu mengurangi yang namanya resiko penyebab penyakit kanker. Nah guys, masih banyak masyarakat Indonesia yang masih mempercayai bahan alami. Katanya lebih aman, terus efek sampingnya itu lebih minim. Dan apakah bisa ini dijelaskan secara ilmiah? Yuk kita bahas bersama-sama. Nah, sebelum masuk ke pembahasan utama, di sini aku ingin berbagi cerita ke kalian mengenai lingkungan di sekitar aku. Dan di sini aku memiliki tetangga, ia didiagnosis menderita penyakit kanker. Nah, pada saat itu kondisinya sangat lemah dan mesti harus bolak-balik pengobatan ke dokter. Selain pengobatan medis, keluarganya juga percaya nih soal pengobatan alami. Contohnya itu dia pakai waktu itu kulit manggis. Kulit manggis yang dikonsumsi itu caranya itu pertama nih, kita potong-potong dulu kulit manggisnya, kemudian kita jemur atau kita keringkan. Terus habis itu kita campurkan dengan air hingga larut atau tunggu matang dulu pas saat direbus. Dan kita tunggu dulu beberapa menit. Setelah itu nanti bakalan dipisahkan kulitnya dengan air yang udah larut sama air rebus itu. Kemudian kita konsumsi deh kayak gitu. Seiring berjalannya waktu, tubuhnya semakin membaik, nafsu makannya semakin meningkat, dan bahkan tidak selemas seperti sebelumnya. Dan walaupun diiringi dengan pengobatan medis, tetapi tetap juga beriringan dengan pengobatan bahan alami seperti kulit manggis. Nah, kulit manggis itu dirasakannya itu membantu daya tahan tubuh. Nah, dari pengalaman ini tuh aku jadi tertarik atau jadi ingin tahu gitu, bagaimana sih perannya kulit manggis ini dalam mengurangi dampak penyakit kanker dari sisi ilmiah. Lalu, bagaimana penyakit ini bekerja? Secara patogenesis, kanker berawal dari kerusakan sel yang dipicu oleh radikal bebas. Radikal bebas adalah molekul tidak stabil yang menyerang struktur sel sehat secara terus-menerus. Menurut jurnal yang dikutip penulis Ayu Notariani Banjarnahor menjelaskan bahwa untuk menghentikan proses ini, tubuh membutuhkan antioksidan yang bekerja dengan cara menangkal radikal bebas tersebut. Antioksidan akan menetralkan radikal bebas sehingga berubah menjadi senyawa non-radikal yang stabil. Dengan kata lain, antioksidan bertindak sebagai perisai yang mencegah kerusakan sel berkembang menjadi jaringan kanker. Menurut World Health Organization, kanker menjadi penyebab kematian nomor 2 di dunia setelah penyakit jantung, dan jumlah penderitanya terus meningkat, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Nah, secara sederhananya, kanker adalah akibat dari kerusakan sel yang berlangsung lama. Dan di sini pemicunya yaitu radikal bebas, yang dimana radikal bebas itu memiliki sebuah molekul yang tidak stabil, yang mengakibatkan kerusakan sel pada tubuh kita. Jika kerusakan sel ini tidak dikendalikan,
maka sel dapat tumbuh secara tidak normal dan akan berkembang menjadi kanker. Yang dimana antioksidan itu sangat penting karena antioksidan itu menetralkan radikal bebas dan juga bisa menjaga sel tubuh dari kerusakan. Pahlawan alami kita adalah Garcinia mangostana. Tanaman ini merupakan spesies terbaik dari genus Garcinia dan termasuk dalam famili Guttiferae. Morfologi buahnya khas dengan kulit ungu tua yang tebal. Ayu Notariani Banjarnahor menekankan bahwa bagian paling potensial adalah kulit buahnya yang sering dianggap limbah. Kulit Garcinia mangostana mengandung senyawa metabolit sekunder bernama xenton. Selain itu, ia kaya akan vitamin A, B1, B2, B5, dan C, serta mineral seperti zat besi, kalsium, dan kalium. Senyawa xenton terutama alpha-mangostin, gamma-mangostin memiliki aktivitas antioksidan, antiinflamasi, dan antitumor. Senyawa ini tuh membantu tubuh untuk melawan radikal bebas, mengurangi peradangan, serta mendukung sistem imun untuk menghadapi pertumbuhan sel yang tidak normal. Namun ada dua cara penggunaan obat bahan alami kulit manggis ini. Yang pertama cara tradisional. Nah, cara tradisionalnya itu kayak semisal nih, kulit manggis udah dipotong-potong, kemudian dikeringkan, kemudian nanti setelah kering lalu direbus dengan air, tunggu setelah matang lalu airnya diminum. Nah, sedangkan kalau cara yang kedua itu dia melalui sediaan farmasi yang dimana dia tuh menggunakan tablet dan kapsul. Ini tuh lebih dianjurkan karena takarannya sudah distandarisasi atau sudah terukur. Nah guys, dengan cara ini kulit manggis dapat digunakan secara lebih aman sebagai pendukung pengobatan penyakit kanker. Nah guys, jadi kesimpulannya itu kulit manggis bukan sekedar limbah buah, tetapi mengandung senyawa xenton yang dimana berperan sebagai antioksidan yang kuat. Konsumsi kulit manggis dapat membantu melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas dan juga berpotensi untuk membantu mengurangi resiko akibat penyakit kanker. Nah ini guys yang perlu diingat, kulit manggis itu bukan pengganti pengobatan medis, melainkan pendukung untuk menjaga kondisi tubuh. Aku Faiza Alia Aziza mengucapkan terima kasih ya sudah menonton. Bye bye guys, see you.